Apakah menurut ayah saudara yang merupakan senior juga di kepolisian, tindakan saudara ini dapat dibenarkan? Harus berani melawan, jangan takut katanya. Apa Anda sudah melawan? Sudah mulai. Dari semenjak diperiksa saya sudah mulai mengatakan apa yang sebenarnya. Oke, baik. Terkait dengan ancaman, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang tanggung jawab. Jangan sampai persidangan ini menjadi perwujudan konkret dari ancaman kamu bertanggung jawab. Jadi kamu benar-benar harus, saudara terdakwa harus benar-benar menceritakan apa adanya, supaya putusan hakim ini bukan menjadi ancaman tanggung jawab, bentuk tanggung jawab karena Anda memberikan kebocoran. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada hal lain yang belum Anda sampaikan di dalam persidangan ini terkait dengan kejadian baik 340 maupun obstruction of justice? Sudah semuanya. Sudah semuanya disampaikan? Sudah. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Kalau Anda, sekarang Anda di PTDH, betul ya? Iya, sedang proses banding. Apakah Anda masih ada harapan, keinginan untuk kembali? Karena Masih. lagi banding ya? Masih. Jika Anda diberikan kesempatan oleh pimpinan Anda untuk kembali ke Polri, perbaikan apa yang Anda lakukan agar tidak terulang dan mungkin agar tidak ini juga terulang bagi polisi-polisi yang lainnya? Harus lebih berani berkata atau menolak perintah atasan, tidak boleh terlalu percaya atau terlalu loyal begitu saja kepada pimpinan. Baik, lanjutkan rekan saya. Saudara terdakwa, tadi kan juga disampaikan ya bahwa ayah saudara itu juga senior di kepolisian. Ada nilai apa yang diajarkan misalkan atau diturunkan kepada saudara di keluarga, kalau boleh tahu di keluarga yang sebagai polisi Anda sendiri atau ada lagi yang lain? Sendiri. Sudah sendiri. Berarti kan saudara yang melanjutkan ya, istilahnya estafet keluarga sebagai polisi. Lalu apa yang ditanamkan kepada saudara terdakwa dari ayah saudara terkait dengan bagaimana dengan pimpinan, bagaimana bersikap sebagai seorang anggota Polri, saudara? Bisa saudara jelaskan? Yang paling utama adalah pimpinan itu seperti orang tua kamu. Awal mulanya begitu selalu ditanamkan. Jadi yakin apa yang diperintahkan pimpinan itu mengandung hal yang baik buat kamu selaku bawahan. Perintahnya itu adalah perintah selaku komandan dan selaku orang tua. Oh, jadi selama ini saudara menjalankan perintah itu karena ada nilai tadi yang saudara pegang dan itu pesan dari orang tua saudara. Iya. Bahwa itu sebagai orang tua, bahwa itu hal yang benar yang mungkin kamu belum tahu tentang dibalik kebenaran itu, maka saudara begitu loyal dan saudara melaksanakan itu, begitu saudara? Betul. Nah, ini kan ada nilai, adakah misalnya nilai lain gitu yang juga saudara pegang teguh ya dalam kaitannya dengan tadi kan loyalitas dari orang tua saudara? Ada hal lain yang misalkan di dalam yang saudara selama pendidikan ya sebagai anggota Polri dan menjalankan tugas, ada nilai apa lagi yang saudara pegang teguh sehingga hingga saat terakhir saudara bertugas di kepolisian, ada nilai lain yang masih saudara? Ya, jangan pernah mengkhianati pimpinan atau institusi. Jadi loyalitas terhadap pimpinan dan institusi itu penting ya. Itu yang juga ditanamkan dalam pendidikan saudara. Iya. Lalu bagaimana kepatuhan terhadap atasan itu juga ada nilai juga yang diberikan juga oleh institusi saudara? Jelas, kita waktu pendidikan itu perintah senior dianggapnya hal yang paling utama. Satu klik saja dianggapnya itu sudah merupakan sabda, tidak pernah dianggap salah. Jadi semuanya harus bisa dilaksanakan. Tidak ada lagi upaya nalar-nalar atau berpikir yang lain. Jadi bagaimana budaya semacam kayak komando itu juga memang juga ada di dalam waktu saudara menjalani pendidikan, dan itu saudara
jalani juga sampai sekarang. Iya. Ini berkaitan juga, ini kan ada alam pikir ya di dalam saudara melakukan bertindak, bersikap tadi. Tadi ada budaya yang saudara sendiri anut ya, yang diajarkan oleh orang tua saudara sebagai senior, lalu juga budaya organisasi yang tadi saudara sampaikan. Dalam saudara nih pada hari ini, tadi kan juga saudara menyampaikan ya, waktu saudara mempertimbangkan untuk membuka ini semua juga ya, yang saudara sampaikan tadi secara terbuka. Dan saudara menyampaikan apa adanya tadi. Tadi sempat saudara terpikir tentang apa tadi ucapan dari pihak keluarga, bagaimana anak-anak dan lain sebagainya. Oh iya. Jadi ketika kemarin selesai sidang, istri saya datang membesuk, menyampaikan kalau nanti Pak FS marah bagaimana anak-anak, apa perlu kita diliburkan dulu selama sebulan gitu, sampai dengan putusan selesai, karena istri saya khawatir. Itu sih. Iya, ya. Tapi pernahkah saudara berpikir ya, mungkin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.